Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sehat. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang politik anggaran. Tolong diperhatikan semua karena nanti di akhir mata kuliah ini juga akan ada penugasan dan supaya harapannya bisa dicermati bersama. Oke, kita perhatikan materi yang akan saya sampaikan. Kita akan membahas apa itu hukum politik anggaran. Nah, di sini kita akan membahas secara definisi. Ya. Definisi politik hukum anggaran itu merupakan ada pada interaksi antara politik dan proses penyusunan anggaran yang mencakup bagaimana kekuatan politik, kepentingan politik, dan aktor-aktor politik yang terlibat di dalamnya. Bagaimana anggaran itu sendiri digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Dalam konteks ini, anggaran bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga mencerminkan prioritas nilai-nilai dan kekuatan politik dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kekuasaan dan pengaruh dalam elemen-elemen hukum politik anggaran. Ada beberapa pengaruh tentunya terhadap kekuasaan aktor seperti pemerintah, ya, parlemen, partai politik, kelompok kepentingan lainnya, yang masyarakat sipil juga memberikan peranan dalam proses penyusunan anggaran. Nah, kepentingan dan prioritas tentunya di sini anggaran mencerminkan kepentingan dan prioritas yang berbeda dari berbagai aktor yang dapat menyebabkan negosiasi, kompromi, bahkan konflik dalam proses penyusunan. Nah, kemudian alokasi sumber daya dari hukum anggaran itu seperti apa? Ini bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Anggaran menemukan bagaimana sumber daya publik dialokasikan untuk berbagai sektor, program, dan kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pencapaian tujuan nasional. Oke. Kemudian dari segi akuntabilitas dan transparansi, ada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur proses penyusunan baik dari segi pelaksanaan dan pengawasan anggaran yang menjadi landasan hukum dalam konteks hukum politik anggaran ini. Nah, oke. Kemudian kalau kita lihat contoh dalam konteks di negara kita di Indonesia ini ada dua bagian, ada desentralisasi dan ada defisit anggaran itu sendiri. Nah, desentralisasi ini bisa kita lihat dari perubahan sistem pemerintahan sentralistik ke desentralisasi. Jadi berdampak pada proses penyusunan anggaran daerah yang seringkali disesuaikan dengan kepentingan penguasa dan daerah. Dari segi defisit anggaran, kebijakan fiskal ini merupakan ekspansif seperti anggaran defisit dapat diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah keuangan yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita dapat melihat anggaran itu berbasis dalam bentuk kinerja. Jadi penggunaan anggaran dalam sistem anggaran di negara kita ini berbasis kinerja seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di mana di situ ya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dari anggaran. Jadi dari segi undang-undang di sini ada dua faktor kepentingan yang harus dicermati, bahwa kepentingan politik dan juga dari aktor-aktor politik itu sendiri. Kepentingan politik itu kita bisa lihat dalam pemilu ya. Pemilu itu dapat mempengaruhi alokasi anggaran, misalnya dengan meningkatkan belanja sosial pada tahun sebelum pemilu untuk menarik simpati pemilih. Dan aktor-aktor politik itu bisa kepala daerah, legislatif, dan aktor informal yang dapat mempengaruhi kebijakan anggaran berdasarkan kepentingan masing-masing. Oke, kemudian tantangan sekarang. Nah, tantangan dalam hukum politik anggaran, jadi ada ketidakkeselarasan perencanaan mengenai dua segi, defisit anggaran dan pengaruh kelompok kepentingan. Di sini defisit anggaran seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, perlu ada upaya untuk menjaga agar defisit anggaran itu tetap terkendali, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur. Kemudian dari segi pengaruh kelompok kepentingan, nah kepentingan kelompok di sini dapat mempengaruhi kebijakan anggaran sehingga perlu ada keseimbangan dan keadilan dalam alokasi anggaran itu. Oke, teman-teman mahasiswa tentunya setelah menyimak dan mengamati penjelasan apa yang sudah saya sampaikan, maka silakan diskusikan bersama kelompoknya. Ya, oke, itu dari saya yang dapat saya sampaikan selaku pengampu mata kuliah hukum politik anggaran. Semoga minggu depan kita dapat berjumpa lagi. Sehat semua. Akhirnya dari saya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.